Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Iqbal Syukur. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pakar mendiagnosa pada nelayan menggunakan forward chaining dan backward chaining. Baru kemudian itu aturan sebagai berikut. R1-nya itu mengenai if cuaca baik berarti dia nelayan berlayar. R2 if cuaca buruk dan nelayan tidak berlayar. R3 if cuaca tidak berubah berarti dan penghasilan tidak berubah. R4 if nelayan berlayar dan dapat ikan. R5 if nelayan tidak berlayar dan tidak dapat ikan. R6 if dapat ikan dan berarti untung penghasilan. Dan kemudian yang terakhir R7 if tidak dapat ikan dan berarti rugi penghasilan. Ini adalah semantik, itu alur-alur kerjanya. Katakan padamu, aku sangat mencintai baru data di atas adalah fakta yang menjadi permasalahan pada kasus contoh pakar. Di atas adalah jika nelayan tidak berlayar, untung atau ruginya itu dipertanyakan. Baru aturan itu kita ubah dalam bentuk predikat. A-nya itu kita bikin sebagai cuaca baik, B cuaca buruk, C cuaca tidak berubah, D nelayan berlayar, dan E nelayan tidak berlayar. F dapat ikan, G tidak dapat ikan. A untuk penghasilan, I rugi penghasilan, J penghasilan tidak berubah. Baru kita masukkan dalam bentuk fakta baru ya, dalam bentuk tabel. Jika R1-nya if A then D. Situ udah ada keterangannya kan. Jika if A cuaca baik, then berarti D nelayan berlayar. Baru R2 if B then E. Nah, di situ kan ada keterangannya. If B cuaca buruk, then E nelayan tidak berlayar. Baru R3 if C then J. Berarti if C cuaca tidak berubah, then J berarti J penghasilan tidak berubah. Dan R4 if D then F. Ya kan? Berarti if D nelayan berlayar dan then F dapat ikan. Baru R5 if E then G. Berarti if F-nya itu nelayan tidak berlayar, baru nelayan tidak dapat ikan. Baru kemudian R6 if F then H. Berarti nelayan dapat ikan dan H untung penghasilan, dia mendapatkan penghasilan karena dapat ikan. Baru R7 if G then I. Berarti if G-nya itu tidak dapat ikan, berarti rugi penghasilan karena dia tidak dapat ikan, berarti tidak ada dapat penghasilan. Baru ini adalah penyelesaian menggunakan forward chaining. Jika nelayan berlayar, berarti untung atau ruginya itu dipertanyakan. Berarti masuk ke bentuk apanya? If A-nya itu cuaca R1 misalnya kan, cuaca baik berarti nelayan berlayar, itu yang D-nya tadi kan udah jelaskan. Baru dari D ke F, F dan F-nya itu keterangannya baik. Ini adalah penyelesaian menggunakan forward chaining. Nah, ini bentuk apanya ya. Berarti kalau jika nelayan berlayar, itu kita untung atau ruginya ya. Jadi A-nya itu kita masukkan cuaca baik. Nah, dan D-nya itu nelayan berlayar, dan F-nya itu dapat ikan. Jadi ya H-nya itu untung penghasilan. Jadi kalau misalnya alurnya itu berarti jika nelayan berlayar, cuaca baik, ya kan, nelayan berlayar, baru dapat ikan, berarti dapat penghasilan. Nah, itu jika nelayan berlayar. Baru yang keduanya itu jika nelayan tidak berlayar, ya kan, itu untung atau rugi gitu ya kan. Berarti kita masukkan if B
E, G, dan E. Berarti jika nelayan tidak berlayar, berarti cuaca buruk, nelayan tidak berlayar, tidak dapat ikan, dan rugi penghasilan. Baru yang C ke J itu cuaca tidak berubah, penghasilan tidak berubah karena cuaca tidak berubah, gitu-gitu aja. Jadi penghasilan tidak berubah juga. Baru ini dia R1-nya itu baru menuju ke R4, baru ke R6. Itulah alurnya. Baru yang keduanya itu R2 ke R5, selanjutnya ke R7, dan yang terakhir itu R3. Ini dari penalaran di atas itu dapat difaktakan sebagai berikut. Jika cuaca baik, nah contohnya itu cuaca baik, berarti nelayan berlayar, dapat ikan, untung penghasilan. Maka kesimpulannya itu jika cuaca baik, maka untung penghasilan nelayan. Itu yang pertama. Baru yang kedua, jika cuaca buruk. Cuaca buruk itu B ya, berarti E-nya itu nelayan tidak berlayar, dan G-nya itu tidak dapat ikan, I-nya itu rugi penghasilan. Jadi maka kesimpulannya itu jika cuaca buruk maka rugi penghasilan nelayan tersebut tidak dapat penghasilan. Ini adalah penjelasannya, penjelasannya. Apakah cuaca baik? Seleksi. Jika tidak, itu no R2. Baru diseleksi lagi, apakah nelayan berlayar? Diseleksi. Jika jawabannya no atau tidak, apakah nelayan dapat ikan? Seleksi. No. Berarti nelayan tidak dapat penghasilan, rugi penghasilan. Baru kita masuk yang keduanya itu, contohnya itu apakah cuaca baik? Seleksi yes atau no. Yes, berarti R1. Baru selanjutnya apakah nelayan berlayar? Seleksi yes, R5. Jika nelayan berlayar, apakah nelayan dapat ikan? No atau tidak? No atau tidak? Yes atau no? Kalau jika yes berarti untung penghasilan. Jadi itulah kalau disimpulkan R1, R4, R6 berarti itu untung penghasilan. Jika R2, R5, R7 berarti itu rugi penghasilan. Ini bentuk backward chainingnya. Dari R7-nya itu R5, R2 itu adalah backward, itu kebalikannya yang tidak kita ketahui. Baik, cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.